Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firdaus, biasa dipanggil Rifki, dan saya dari kelas D3 Prodi Manajemen Dakwah. Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, di mana rekan-rekan saya ini akan membahas tentang sesuatu yang pastinya menarik juga ya. Pasti menarik dong. And today we're gonna talk about something very interesting. Jadi setelah ini akan ada pembahasan yang dimana pembahasan tersebut pasti sangat menarik banget. Jadi buat semuanya para penonton, teman-teman semua yang menonton video ini, jangan lupa disimak dari awal sampai akhir ya. Pasti ini bermanfaat banget bagi teman-teman semua yang menonton dan melihat video ini sampai akhir. Penasaran? Ya udah yuk, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teta Nur Rahmawati. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa pentingnya anak muda memiliki semangat belajar. Jadi anak muda itu susah-susah gampang, susah diarahkan ke jalan yang benar, dan gampang terjerumus ke jalan yang salah. Terus bagaimana dong? Nasihat penting untuk anak muda yang wajib banget kalian ikuti. Yang pertama, membaca buku. Banyak yang bilang membaca buku itu membosankan, membuang-buang waktu saja. Membaca buku itu gak penting. Padahal orang sukses itu bisa sukses karena di masa mudanya ia habiskan dengan membaca buku. Jangan sampai di masa muda kalian habiskan dengan hal-hal yang tidak produktif, seperti menonton film, bermain game kelamaan, kecanduan sosial media, dan lain sebagainya. Yang kedua, pilih pergaulan. Pilihlah pergaulan yang sehat. Jangan sampai salah memilih teman. Nanti dia juga bisa berubah. Tunggu dulu, semisal teman kamu sedang melakukan hal negatif, seperti ternyata teman kamu bandar narkoba dan dia sedang duduk di samping kamu. Tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Apakah kamu juga tidak ikut terseret dalam kasusnya? Bukan mereka yang berubah, malah kamu yang terjerumus. Yang ketiga, mengumpulkan pengalaman. Siapa di sini yang kerjanya dikit-dikit ngeluh? Banyak kerjaan lah, capek lah, gajinya kecil lah. Banyak anak muda yang maunya kerja gampang, tapi gajinya besar. Padahal anak muda punya tenaga yang besar dan masih punya banyak kesempatan. Ingat, learn before earn. Kamu harus belajar dulu, baru bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nuzulilmi, bisa dipanggil Novi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu manajemen. Ilmu manajemen sendiri ya, kita tahu adalah seni mengatur, seni merencanakan ataupun tersistem. Jadi kalau ilmu manajemen tentunya itu kemampuan dalam mengatur untuk organisasi kelompok maupun individu. Tentunya kita tidak jauh-jauh dari manajemen, karena semisal nih diri kita, contohnya memanage waktu kita dari pagi sampai malam, itu ada sistemnya. Misal kita bangun tidur langsung sholat, terus habis itu siangnya kita ada kuliah ataupun terus sholat duhur, terus sorenya kita sholat asar dan kuliah lagi. Itu ada sistemnya, jadi tidak jauh-jauh dalam diri kita. Terus ada mengatur dalam organisasi atau kelompok. Nah, kenapa pentingnya ilmu manajemen di organisasi dan kelompok itu? Karena biar sukses ataupun lancarnya keberhasilan dari organisasi tersebut adalah manajemen tadi. Ada ketua, wakil, sekretaris bendahara ataupun divisi lainnya. Itu tuh sangat penting untuk capai keberhasilan organisasi tersebut. Dari plan A, plan B, plan C itu bagaimana
divisi ataupun ketua kelompok untuk bisa mengatur plan A, plan B, dan plan C itu. Dan kendala-kendala dari organisasi ataupun kendala-kendala dari kelompok itu bisa diatur. Terus ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Tentunya harus tahu, apalagi dalam diri kita, diri mahasiswa itu pasti ada. Semisal aku nanti, misal jangka pendeknya, aku akan menjadi mahasiswa terbaik. Nah, terus jangka menengahnya, aku akan mencari pekerjaan yang nyaman dan mapan. Terus jangka panjangnya, nanti aku di umur 40, aku akan mendirikan sebuah usaha. Nah, itu pentingnya sebuah manajemen di dalam diri kita ataupun kelompok ataupun organisasi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afici Putri. Saya dari kelas D3, Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih pentingnya kita mempelajari psikologi organisasi. Sebelum melangkah lebih lanjut, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui definisi dari psikologi organisasi. Nah, jika mendengar kata psikologi, tentunya sudah tidak asing lagi bukan dengan telinga kita. Dengan kata-kata psikologi, nah, pasti terlintas bahwa psikologi adalah berhubungan dengan mental, dengan pikiran dan juga perilaku manusia. Namun beda lagi artinya jika digabung dengan kata organisasi atau industri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi psikologi organisasi. Psikologi organisasi adalah cabang ilmu psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi pada lingkungan kerja dengan tujuan meningkatkan performa dari karyawan serta organisasi tempat kerja dengan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perilaku. Nah, dikarenakan psikologi organisasi ini memiliki peran positif dan tentunya sangat penting sekali bagi organisasi, maka dengan adanya psikologi organisasi ini dapat menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, dapat meningkatkan kemampuan individu dan kemampuan organisasi, terutama pada pengaturan kerja, sehingga tidak hanya mengembangkan kompetensi individu saja, tetapi juga mengembangkan kompetensi dari mengembangkan perusahaan juga. Nah, dengan ini dapat kita tarik kesimpulan yang penting, yaitu kita dapat menarik benang merahnya bahwa psikologi organisasi itu sangat penting untuk perusahaan dan juga organisasi, karena bisa membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan juga organisasi. Mungkin ini itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari kelas D3 semester 3 Prodi Manajemen Dakwah. Nah, di sini saya akan membahas tentang seberapa penting sih ilmu kewirausahaan itu. Nah, langsung saja kita bahas. Pentingnya pembelajaran wirausaha bahkan sejak dini adalah untuk menanamkan mentalisme wirausaha yang tidak hanya penting bagi orang dewasa, tetapi juga sangat diperlukan bagi generasi muda seperti remaja seusia kita dan anak-anak, supaya kewirausahaan ini bisa menjadi elemen dalam dunia mereka. Nah, mengapa sih ilmu bisnis dan kewirausahaan ini mendesak untuk diajarkan sejak dini? Jawabannya tidak lain agar menjadi ilmu atau pola pikir yang bekerja di masa depan, supaya juga bisa menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha sejak dini, terutama di usia muda, dan menciptakan tumbuhnya individu-individu yang kreatif dan kaya akan inovasi dalam menghadapi hambatan dan kendala hidup.
Dan tentunya individu-individu yang telah dilatih sejak dini ini akan tergolong dalam berbagai event dan pekerjaan wirausaha. Juga menjadi salah satu aset utama untuk menumbuhkan produktivitas dan kemandirian pada anak-anak ketika mereka memasuki usia dewasa. Bagaimana sih membangun Bagaimana sih cara membangun dan menjadi individu yang kreatif? Jawabannya adalah berani. Karena keberanian dengan berbagai terobosan sangat bermanfaat untuk mengajarkan kreativitas sejak dini. Selain itu, cara mengenalkan wirausaha atau pelaku bisnis bisa lebih cepat dan mudah dilaksanakan. Pengusaha di Asia ini relatif masih langka. Padahal negara sejahtera, kunci dari negara sejahtera adalah Anda harus menambah lebih banyak wirausahawan. Karena jika semua remaja bercita-cita menjadi seorang karyawan, maka beban negara ini akan semakin berat dan semakin sulit untuk mempekerjakan penduduk dari tahun ke tahun. Jadi tujuan akhir dari ilmu kewirausahaan ini adalah untuk membangun pribadi yang lebih produktif dan tidak konsumtif. Karena masalah terbesar saat ini adalah ketersediaan lapangan kerja, ledakan penduduk yang tidak diimbangi dengan pekerjaan yang ada atau yang disediakan. Yang mana dengan kewirausahaan ini nantinya muncul bibit-bibit wirausaha muda dengan jiwa kewirausahaan yang akan menjadi pemecah masalah ini, pemberi jalan dari kebuntuan masalah ini. Nah, bukankah profesi wirausaha di sini adalah hal yang mulia dan pilihan yang terbaik, bagus untuk diturunkan menjadi cita-cita? Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pembahasan teman-teman sebelumnya dapat disimpulkan bahwa seberapa penting sih anak muda memiliki semangat belajar. Yang pertama adalah sangat-sangat penting dikarenakan anak muda zaman sekarang mudah terpengaruh ke dalam hal-hal yang negatif, tetapi sangat sulit jika diajak ke hal-hal yang positif. Nah, bagaimana caranya supaya anak muda selalu mengisi kegiatannya dengan hal-hal yang positif? Yang pertama adalah dengan membaca buku. Dikarenakan di luaran sana banyak orang sukses, bahkan semua orang sukses mengisi waktu luangnya dengan membaca buku. Kemudian yang kedua adalah pandai-pandai dalam memilih pertemanan. Dalam hal ini pertemanan sangat penting. Jika kita berteman dengan orang baik, maka apa yang kita lakukan akan disupport oleh teman-teman kita. Tetapi jika kita pergaulannya negatif, maka kita akan terjerumus ke hal-hal yang negatif juga. Salah satunya seperti narkoba. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan pengalaman. Saat kita muda seperti ini, kita harus banyak-banyak belajar dan mengambil pengalaman. Dikarenakan pengalaman itulah yang kita bawa saat kita tua nanti. Kemudian yang kedua adalah pentingnya ilmu manajemen dakwah. Dalam manajemen sendiri, kita itu dapat mengatur secara sistematis dalam sebuah organisasi supaya dapat bekerja sama sesuai dengan susunan kegiatan yang ada. Nah, dengan manajemen sendiri merupakan salah satu cara keberhasilan sebuah organisasi yang kita jalani dalam melaksanakan dan mengatur rencana, dalam membangun organisasi, mengarahkan, melakukan pengawasan dan pengendalian. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah seberapa penting ilmu psikologi organisasi. Dalam psikologi organisasi sendiri merupakan ilmu yang sangat penting dan
dan harus ada di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Dikarenakan ilmu psikologi organisasi sendiri itu dapat membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah pentingnya menanamkan ilmu kewirausahaan. Menanamkan ilmu tentang kewirausahaan akan menjadi pola pikir yang akan bekerja di masa yang akan datang. Kemudian, menemukan jiwa kewirausahaan sejak dini akan menciptakan tumbuhnya individu yang kreatif dan inovasi. Dengan keberanian yang dimiliki sejak dini, mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah kreativitas. Dan profesi kewirausahaan ini merupakan hal yang sangat bagus dan diturunkan sebagai salah satu bentuk cita-cita. Nah, jadi cukup sekian saja dari video kali ini. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menonton dan menyaksikan. Dan semoga bisa membawa teman-teman semua menjadi lebih baik lagi. Dan semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini segala cita-citanya tercapai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Sekian dari saya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.